Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai limit. Di mana limit ini Ibu bagi menjadi 3 kategori judulnya lagi mengenai pengenalan tentang limit, penyelesaian masalah dengan konsep limit, limit kiri dan limit kanan. Nah, semoga resume yang kalian kerjakan sesuai dengan materi kita pada minggu ini. Ya, untuk pengenalan tentang limit, ini ada pengertian limit secara intuisi jika diberikan sebuah fungsi di mana f(x) itu sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nah, kita lihat fungsi tersebut dia tidak akan terdefinisi di x sama dengan 1. Karena apa? Karena titik x sama dengan 1 itu akan membuat nilai f(x) menjadi 0 per 0, di mana 0 per 0 itu tidak ada maknanya. Namun, kita masih bisa menanyakan apa yang terjadi pada f(x) jika x-nya mendekati 1? Ya, apa yang terjadi pada f(x) jika x mendekati 1? Bukan x sama dengan 1. Nah, pada tabel di bawah ini, dengan bantuan kalkulator kita dapat memperoleh nilai f(x) jika x-nya mendekati 1. Ini ada tabel, ini tabel x dan f(x). Kita masukkan nilai x-nya 0,9. Nanti nilai f(x)-nya 1,9. Dari mana dapatnya? Kita substitusikan aja nilai 0,9 ini ke dalam fungsi ini, x kuadrat kurang 1 per x kurang 1. Nanti dapatnya 1,9, begitu seterusnya. Nah, jadi setelah ini kan semua tabelnya, nilai-nilai x-nya ini kan tidak ada yang sama dengan 1, tetapi dia mendekati 1. Apa yang terjadi kepada f(x) jika x-nya mendekati 1? Ternyata f(x)-nya mendekati 2. Nah, jadi kalau misalnya x-nya mendekati 1, maka f(x)-nya mendekati 2. Oke, lanjut ke... Nah, ini perhatikan grafik di bawah ini. Kita punya grafik x dan f(x). Nah, kita lihat kalau x-nya mendekati 1, maka f(x) akan mendekati 2. Dari tabel di samping terlihat bahwa f(x) akan mendekati 2 jika x mendekati 1. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2. Ini ya bacanya ya, limit dari x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, jadi ada definisi limit secara intuisinya. Untuk mengatakan bahwa limit x mendekati c, f(x) itu sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi dia berlainan dengan c, maka f(x) dekat ke L. Ya. Untuk mengatakan limit x mendekati c, f(x) itu sama dengan L, berarti bahwa ketika x dekat tetapi dia berlainan dari c, berlainan dengan c, maka f(x) itu akan dekat ke L. Nah, ini penyelesaian masalah dengan konsep limit. Contoh pertama, carilah limit 4x kurang 5 untuk x mendekati 3. Untuk penyelesaiannya, ketika x dekat ke 3, maka 4x kurang 5 dekat terhadap 4 dikali 3 dikurang 5, itu sama dengan 7. Dan dapat dituliskan limit 4x kurang 5 untuk x mendekati 3 adalah 7. Untuk contoh 2, x kuadrat, limit x kuadrat kurang x kurang 6 per x kurang 3 untuk x mendekati 3. Contoh ketiga, carilah limit t mendekati negatif 7 untuk t kuadrat tambah 4t kurang 21 per t tambah 7. Contoh keempat, carilah limit a mendekati 3, carilah limit a kuadrat kurang 9 per a kurang 3 untuk a mendekati 3. Nah, untuk contoh 4 ini dapat menggunakan sifat a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan a kurang b dikali a tambah b. Nah, ini contoh 2 akan Ibu bahas. Carilah limit dari x pangkat 3 ya. Carilah limit. Oke, carilah limit x kuadrat kurang x kurang 6
per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Nah, penyelesaiannya kita perhatikan bahwa X kuadrat kurang X kurang 6 per X kurang 3, ini dia tidak terdefinisi di X sama dengan 3. Karena apa? Karena dia akan bernilai 0 per 0. Nah, tetapi itu tidak menjadi masalah. Untuk mendapatkan gagasan tentang apa yang terjadi ketika X mendekati 3, kita dapat menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Seperti pada slide pertama tadi, itu kita gunakan kalkulator untuk menghitung apa yang terjadi kepada fx jika nilai x-nya mendekati 3. Nah, tetapi akan lebih baik jika kita sederhanakan bentuknya dengan menggunakan aljabar, ya. Jadi, limit x kuadrat kurang x kurang 6 per x kurang 3 untuk x mendekati 3 ini sama dengan limit x kurang 3 dikali x tambah 2 per X kurang 3 untuk X mendekati 3. Nah, X kuadrat kurang X kurang 6 itu dapat dijabarkan menjadi X kurang 3 dikali X tambah 2. Sehingga dia akan menjadi limit X tambah 2 untuk X mendekati 3. Kenapa menjadi X tambah 2? Karena ini X kurang 3 di atas dengan X kurang 3 di bawah dapat kita coret menghasilkan nilai 1. Nah, di sini dapat diperoleh bahwa limit X tambah 2 untuk X mendekati 3 itu adalah 5. Ya. Nah, jadi kenapa tadi bisa dicoret? Karena X kurang 3 dengan X tambah 2 itu ada perkalian di tengahnya. Dibagi dengan X kurang 3. Nah, kalau misalnya di atasnya perkalian, kemudian ada tanda pembagian juga, maka ini dapat dicoret. Nah, lain halnya jika kita punya misalnya X kurang 3 tambah X kurang 2 per X kurang 3. Ini kan sama nih Bu, X kurang 3, X kurang 3. Apakah bisa dicoret? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh dicoret. Karena apa? Karena di sini masih ada tanda positif, ya. Dimana kalau tanda penjumlahan, X kurang 3 di atasnya tidak dapat kita coret dengan X kurang 3 di bawahnya. Ya, ingat, perhatikan perbedaan antara dua bentuk itu. Yang di atas dapat kita coret menghasilkan 1 karena dia perkalian dan pembagian. Kalau yang di bawahnya itu tidak dapat kita coret karena dia masih dalam penjumlahan. Walaupun di atasnya ada X kurang 3, di bawahnya juga ada X kurang 3, itu tidak dapat kita coret karena masih ada penjumlahan. Oke, masuk ke limit kiri dan limit kanan. Jika X menuju C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka limit tersebut disebut dengan limit kiri. Nah, ini ada grafiknya, X-nya itu dari kiri ya, dari arah yang lebih kecil dari C atau dari bilangan yang lebih kecil dari C. Kita punya C di sini, kalau dia dari kiri menuju C, otomatis nilai tersebut nilainya akan lebih rendah dari nilai C. Maka itu disebut dengan limit kiri, notasinya limit X menuju C dari kiri Fx. Nah, ini X menuju C ada tanda negatif di atasnya ini merupakan tanda simbolnya, simbol C-nya dari kiri, makanya ada tanda negatif di atas C. Untuk limit Fx untuk X mendekati C dari kiri, ya. C dari kiri, C negatif, pangkat negatif. Nah, itu dia notasi untuk limit kiri. Kemudian untuk limit kanan, jika X menuju C dari arah kanan, dari arah yang bilangannya itu lebih besar dari bilangan C, maka limit tersebut disebut dengan limit kanan. Nah, di sini kita punya C. Nah, X-nya itu dari arah kanan. Kalau misalnya dari kanan ini kan tentu bilangannya lebih besar dari C. Kalau dari kiri tadi kan bilangannya lebih kecil dari C. Nah, kalau misalnya dia datangnya dari kanan, X-nya itu dari kanan, otomatis kan nilai X-nya itu lebih besar dari C, maka dia disebut dengan limit kanan. Dengan notasi limit X menuju C dari kanan, C pangkat positif ya, C pangkat positif Fx,
itu notasi untuk limit kanan. Kalau C pangkat negatif, ini notasi untuk limit kiri. Ingat, itu bukan tanda pada suatu bilangan ya, tapi itu merupakan menunjukkan arah atau notasi dari limit kiri dan limit kanan. Nah, apa hubungan antara limit dengan limit kiri dan limit kanan ini? Limit X mendekati C, nah ini C-nya tidak ada plus, tidak ada negatif, tidak ada min. Limit X mendekati C, fx itu sama dengan L. Artinya limit X mendekati C, fx itu sama dengan L, artinya ada. Jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri sama dengan L, dan limit X mendekati C dari kanan juga sama dengan L. Jadi limit kiri dan limit kanannya sama hasilnya, maka limitnya itu ada, ya. Tetapi apabila dia tidak sama, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya itu tidak ada. Limit X mendekati C-nya tidak ada. Oke, contoh ya. Sketsakan grafik dari fungsi di bawah ini, kemudian cari masing-masing nilai limit fungsi yang diberikan atau nyatakan jika dia tidak ada. Ini ada grafiknya, ini grafik yang akan kita sketsa nanti. Fungsinya itu, ini ada fungsi yang akan kita sketsa grafiknya. Fungsinya itu ada 3. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat untuk x kecil sama dengan 0. Fungsi kedua, fx sama dengan x untuk x besar dari 0, kecil dari 1. Fungsi ketiga, 2 ditambah x kuadrat untuk x-nya besar sama dengan 1. Nah, apa yang dicari? Kita akan menghitung limit x mendekati 0 fx, limit x mendekati 1 fx, dan limit x mendekati 2 fx. Oke, kita bahas satu persatu. Ini dia fungsinya, 3 fungsi yang kita punya tadi. Kemudian kita akan menghitung limit x mendekati 0 fx. Untuk limit x mendekati 0 fx, karena aturannya berubah di x sama dengan 0, maka kita perlu mencari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 0. Nah, ini limit kiri dan limit kanan. Untuk limit kiri, limit x mendekati 0 dari kiri, karena kita kan mau mencari limit x mendekati 0, tentu 0 dari kiri dan 0 dari kanan. Untuk limit x mendekati 0 dari kiri, itu sama dengan x kuadrat. Nah, kenapa kita pakai x kuadrat? Karena kalau x-nya limit kiri tadi itu kan nilai x-nya itu yang lebih kecil dari c, ya, menuju c dari arah kiri. Sehingga kita lihat kalau yang dari arah kiri kan tentu bilangannya yang lebih kecil dari c. C kita punya 0 tadi, nilai c kita ini 0. Nah, yang kecil dari 0 mana? X kecil dari 0. Tentu fungsi x kuadrat ini. Makanya fungsi untuk limit kiri yang kita gunakan adalah fungsi x kuadrat, ya. Ini, nah, fungsi x kuadrat untuk limit kiri. Karena nilai yang lebih kecil dari c atau yang lebih kecil dari 0. X kecil dari 0, tentu itu ada di fungsi x kuadrat. Makanya limit kiri kita gunakan x kuadrat. Untuk limit kanan, nah, kita gunakan fungsi x. Karena apa? Kan tadi ini bilangan yang lebih besar dari c. Dari arah kanan, berarti x-nya harus besar dari c. Yang mana ketiga ini yang besar dari c? Yaitu fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua di mana x-nya besar dari 0, kecil dari 1. Ini fungsi x, ya. Makanya di sini kita pakai limit x menuju 0 dari kanan, itu fungsinya fungsi x. Ya, nampak ya perbedaannya. Kalau pada limit kiri kita pakai fungsinya fungsi x kuadrat, kalau di limit kanan kita pakai fungsinya fungsi x. Nah, ini review rumus sebelumnya tadi. Dia sama dengan L jika dan hanya jika limit kanannya sama dengan L dan limit kirinya juga sama dengan L. Karena limit kiri dan sama dengan limit kanan yaitu 0, maka limit x mendekati 0 fx ada, ya. Karena dia tadi sama kan, limit kirinya 0 dan limit kanannya 0, maka limit x mendekati 0 fx dia ada. Oke, kita lanjut yang B.
Yang B-nya ini tadi kita mau menghitung limit X mendekati 1 fx. Limit X mendekati 1 fx, tentu kita tetap mencari limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri untuk X mendekati 1 dari kiri, berarti kita memakai nilai yang lebih kecil dari C. X-nya, C kita tadi berapa pada yang B? Yaitu 1. Ya, kalau pada A tadi C kita 0, kalau pada B itu C kita 1. Berarti yang X kecil dari 1 itu merupakan fungsi yang kedua. Ya, di mana fungsi X-nya ini kecil dari 1. Maka fungsi yang digunakan limit kiri itu adalah fungsi X. Untuk limit kanannya, yang besar dari 1. Besar dari 1 tentu fungsi yang ketiga. Fungsi 2 ditambah X kuadrat. Ya. Nah, makanya 2 ditambah X kuadrat ini merupakan fungsi untuk limit kanan pada poin B. Ya. Pada poin B, limit kirinya fungsinya X. Pada poin B juga limit kanannya 2 ditambah X kuadrat. Nah, ini review rumusnya. Kemudian karena limit X mendekati 1 dari kiri dia tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, maka limit X mendekati 1 fx tidak ada. Ya, karena limit kirinya tadi bernilai 1 dan limit kanan bernilai 3, dia kan tidak sama tuh. Makanya limit X mendekati 1 dia tidak ada. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan menghitung limit X mendekati 2 fx. Nah, karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka tidak perlu dicari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 2. Oke, ini diperhatikan. Kita punya fungsi yang terakhir ini adalah fungsi yang ketiga, di mana fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat untuk X besar sama dengan 1. Kalau X besar sama dengan 1, otomatis 1 itu masuk ke dalam fungsi 2 ditambah X kuadrat. Nah, kalau 1 masuk, tentu dia akan memenuhi untuk limit kiri pada poin C ini. Limit kirinya kan X mendekati 2 dari kiri, bilangan yang lebih kecil dari 2. Bilangan yang lebih kecil dari 2, 1 masuk dong. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini masuk ke dalam limit kiri. Oke, nah kemudian untuk limit kanan, bilangan yang lebih besar dari C. Bilangan yang lebih besar dari 2. Masuk juga yang fungsi ketiga ini ke dalam limit kanannya poin C. Karena X besar sama dengan 1 berarti anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Nah, karena dia tidak berubah, limit kiri dan limit kanannya tetap itu juga fungsinya, maka tidak perlu kita cari lagi. Langsung saja kita tuliskan limit X mendekati 2 fx sama dengan limit 2 ditambah X kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 2 ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ingat ya, kalau sudah kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2, udah kita ganti nilai X-nya seperti ini, tidak ada lagi limit di depannya. Ya. Jangan kalian tambahkan nanti nilai tulisan limit X mendekati 2, tapi nggak ada X-nya di sini. X-nya udah kalian ganti. Nah, jadi kalau misalnya X-nya sudah diganti, berarti limitnya udah nggak usah kita tulis lagi. Ya, nah langsung aja dapatnya 6. Oke, yang terakhir kita mau mensketsa grafik dari fungsi fx sama dengan X kuadrat sama dengan X sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Nah, di sini ada grafik kartesiusnya. Untuk X kecil sama dengan 0, kan fungsinya fx sama dengan X kuadrat. Kalau misalnya fungsi X kuadrat ini kan fungsi kuadrat, maka bentuk grafiknya seperti parabola. Ya, parabola. Baik terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke samping kanan, samping kiri. Kalau dia pangkat tertinggi dari X-nya itu nilainya 2, nih, maka dia akan berbentuk grafik parabola. Nah, ini grafik untuk X kecil sama dengan 0. Ya, kecil sama dengan 0 tentu dia di sebelah kiri kan, kita gambarkan parabolanya di sebelah kiri. Ya. Kalau besar sama dengan 0 tentu di sebelah kanan. Nah,
Oke, ini dia grafik untuk X kuadratnya. Kemudian kita punya lagi untuk X besar dari 0, kecil dari 1. Ini kecil ya. Ini nggak ada tanda per di bawahnya. Ini dia ya. X besar dari 0, kecil dari 1. Ini salah tulis. X-nya kecil dari 1. Itu merupakan fx-nya sama dengan X. X ini pangkatnya berapa? 1 kan? Nah, kalau pangkatnya 1, dia merupakan garis lurus. Seperti ini grafiknya. Ya. Pokoknya kalaupun dia X pangkat tertingginya 1, X doang nggak ada pangkatnya gitu ya, berarti dia merupakan grafik garis lurus. Baik itu 2X, 2 ditambah X, 4 ditambah X, 5X, dan seterusnya. Pokoknya selagi X-nya itu pangkatnya 1, dia grafiknya akan berbentuk garis lurus. Kalau misalnya pangkat tertingginya 2, dia akan membentuk kurva atau parabola, baik terbuka ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri, pokoknya dia berbentuk parabola kalau pangkat tertingginya 2. Ya, nampak kan perbedaannya? Kalau yang pangkat 2 dia merupakan grafiknya parabola, kalau dia pangkatnya 1, X-nya pangkat 1, dia berbentuk garis lurus. Kemudian untuk X besar sama dengan 1, itu fungsinya 2 ditambah X kuadrat. Nah, 2 ditambah X kuadrat kan pangkat tertinggi dari X-nya kan 2 nih. Dia tetap grafiknya grafik parabola, tetapi nggak mentok di 0 seperti ini karena dia ada 2 ditambah X kuadrat. Maka grafiknya berada di sini. Ya. Ini dia grafiknya untuk 2 ditambah X kuadrat. Dia melengkung juga seperti parabola. Ya. Bisa dilihat di sini, 1 ini dia tidak ada limitnya karena tidak menyatu, tidak nyambung di antara ini dengan ini, terputus, maka dia tidak ada limitnya. Tadi nilai limit kirinya 1, limit kanannya tadi 3, ya kan? Makanya dia tidak bertemu. Untuk limit X mendekati 1 itu tidak ada limitnya. Nah, ini sketsa-sketsa dari sketsa grafik dari fungsi-fungsi yang contoh limit kiri dan limit kanan. Semoga dapat dipahami untuk mensketsa grafiknya. Oke, untuk tugas dan pertanyaan lebih lanjut kita sambung di WA Group atau Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.